Saya di sini ditemani oleh Saya Simona Nisa Berminala dengan NPM 22441037. Halo Intan dan halo sobat bisnis semua, senang sekali kembali bersama kalian. Chelsea. Hari ini kita mau bahas topik yang makin relevan di era globalisasi ini, yaitu komunikasi bisnis lintas budaya. Menurutmu kenapa sih itu sangat penting banget sekarang? Ya tentu penting banget dong Rio. Dulu mungkin bisnis skupnya masih lokal, tapi sekarang siapa sih yang nggak berinteraksi dengan orang dari negara atau budaya lain, entah supaya klien atau bahkan rekan kerja. Kesalahan komunikasi mungkin menjadi perbedaan budaya bisa fatal loh, mulai dari ekspresi kecil sampai hilangnya diri besar. Betul sekali. Aku ingat pernah baca studi banyak merger atau akuisisi gagal karena masalah integrasi budaya. Yang salah satunya muara pada komunikasi. Jadi, apa sih sebenarnya poin krusial dalam komunikasi lintas budaya ini? Kalau menurutku yang paling dasar itu adalah kesadaran akan perbedaan. Kita harus sadar bahwa cara orang berkomunikasi itu beda-beda. Ada budaya yang sangat langsung dan to the point, tapi ada juga yang tidak langsung dan sangat menjaga harmoni. Ini sangat menarik. Boleh kasih contoh konkretnya? Bisa dong, misalnya di Jerman atau di Belanda, orang-orang cenderung bicara lugas. Kalau ada masalah, ya langsung disampaikan. Sementara di beberapa negara Asia, termasuk di Indonesia, seringkali kita lebih suka menggunakan bahasa tidak langsung, menjaga perasaan, bahkan mungkin tersenyum atau mengangguk meski tidak setuju sepenuhnya. Ini sering disebut dengan komunikasi konteks tinggi atau high context versus konteks rendah atau low context. Nah, ini nih yang kadang bikin orang bingung. Kalau kita terbiasa bicara langsung, terus ketemu yang konteks tinggi, bisa jadi kita dianggap tidak sopan, atau sebaliknya, yang konteks tinggi bisa dianggap tidak tegas atau tidak jelas. Persis, selain itu ada juga soal non-verbal communication, bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, itu semua punya makna berbeda di tiap budaya. Di beberapa budaya, kontak mata langsung itu tanda kepercayaan, tapi budaya lain itu bisa dianggap menentang. Wow, jadi bukan cuma apa yang diucapkan, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya ya. Lalu, ada tips praktis nggak buat sobat bisnis kita komunikasi yang lebih praktis? Pasti ada dong. Pertama, lakukan riset sebelum berinteraksi. Coba cari tahu sedikit tentang budaya lawan bicara. Kedua, jadilah pendengar yang aktif dan pengamat yang jeli. Perhatikan isyarat verbal dan nada bicara mereka. Ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Hindari jargon atau idiom yang mungkin tidak dipahami. Poin yang bagus, aku tambahkan ya. Jangan berasumsi kalau ragu lebih baik berbanyak untuk klarifikasi daripada berasumsi dan salah paham. Dan yang terakhir, bersikaplah fleksibel dan adaptif. Kita harus mau menyesuaikan gaya komunikasi kita. Setuju banget nih Pak. Intinya, komunikasi bisnis lintas budaya itu butuh empati dan keinginan untuk memahami. Ini bukan cuma soal bahasa, tapi juga soal memahami nilai, norma, dan cara pandang orang lain. Keren banget pembahasan kita hari ini, Chelsea. Semoga sobat bisnis yang jadi makin tercerahkan dan makin pada komunikasi di puncak global. Amin, terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Jangan lupa ikuti terus ngobrol bisnis kita untuk insight menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.